Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1, yaitu saya sendiri Florencia Tanamal, dan kedua teman saya yaitu Hafifah Rahmanisa dan Tia Nurhalisa, kami akan membahas mengenai manajemen perubahan budaya organisasi. Nah, orang itu merasa nyaman dengan budaya organisasi yang baru. Bagi orang yang mempertimbangkan perubahan budaya mereka, biasanya kejadian yang signifikan harus terjadi dulu. Kejadian yang mengguncang dunia biasanya seperti kebangkrutan, kehilangan sales dan konsumen yang signifikan, atau bahkan rugi jutaan dolar. Itu akan menarik perhatian banyak orang. Sekalipun untuk mengetahui bahwa budaya organisasi adalah oknumnya dan mengambil langkah untuk mengubahnya, ini juga merupakan perjalanan yang cukup berat. Ketika orang-orang dalam organisasi menyadari dan mengetahui bahwa budaya organisasi perlu diubah untuk mendukung suatu keberhasilan dan kemajuan organisasi, perubahan bisa terjadi. Tapi perubahan tidak cukup dan perubahan tidak mudah dilakukan. Kabar baiknya, perubahan budaya organisasi adalah hal yang memungkinkan. Apa sih dari tujuan perubahan budaya organisasi? Yang pertama, ya tentunya visi yang jelas dan arah strategi. Yang kedua, pengukuran kinerja yang jelas. Yang ketiga, tindak lanjut pencapaian tujuan. Keempat, menghargai kinerja secara adil. Yang kelima, lingkungan kerja terbuka dan transparan. Yang keenam, menghapus politik. Dan yang terakhir adalah tim spirit yang kuat. Selanjutnya kita akan belajar mengenai gejala suatu budaya organisasi yang tidak sehat. Apa saja sih gejalanya? Yang pertama, terdapat perasaan puas diri secara berlebihan terhadap kinerja organisasi. Yang kedua, tidak adanya perasaan urgensi dalam memperhatikan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, sedikitnya inovasi produk dan jasa dalam melayani konsumen. Yang keempat, staf bersifat reaktif, melakukan sedikit inisiatif, dan sering bersifat menunggu atasan. Yang kelima adalah eksekutif, cenderung operasional dividend daripada business orientation. Yang keenam, pemimpin lamban dalam mengambil tindakan terhadap orang yang kinerjanya tidak memuaskan. Yang ketujuh, pemimpin tidak secara efektif mengimplementasikan perubahan tersebut. Dan yang terakhir adalah orang menerima dan merasa nyaman dengan kinerja organisasi yang memburuk. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah siklus organisasi dan perubahan budaya. Mengubah budaya organisasi bukan perkara yang mudah, karena sekali budaya sudah terkristalisasi ke dalam masing-masing anggota organisasi dan tersistem dalam kehidupan organisasi, maka para anggota organisasi pun akan cenderung mempertahankannya tanpa memperhatikan apakah budaya organisasi tersebut berfungsi atau tidak terhadap kehidupan organisasi. Dengan kata lain, perubahan budaya hampir selalu berhadapan dengan resistensi dari setiap anggota organisasi, sehingga perubahan budaya seringkali berjalan secara gradual dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Perubahan budaya umumnya diawali dengan adanya krisis organisasi, yakni ketika organisasi berusaha mengatasi situasi kritis, baik yang berasal dari dalam organisasi maupun dari luar lingkungan organisasi. Namun demikian tidak berarti bahwa pada tahap pertumbuhan tidak dimungkinkan adanya pertumbuhan budaya organisasi. Yang pertama yaitu mekanisme perubahan pada tahap berdiri dan pertumbuhan. Ada 4 mekanisme perubahan yang bisa digunakan. Yang pertama adalah perubahan evolutif yang bersifat natural. Perubahan budaya yang bersifat natural tanpa adanya rekayasa perencanaan sebelumnya dan lebih berorientasi internal dalam kerangka memperkokoh nilai-nilai yang sudah ada. Yang kedua adalah perubahan evolutif yang dipadu dari organisasi dengan menggunakan terapi organisasi. Perubahan budaya karena adanya kesadaran akan pentingnya memantau terus kondisi internal organisasi, melakukan penilaian dan evaluasi sehingga mengetahui kelemahan dan kelebihan organisasi. Perubahan ini terkadang membutuhkan keterlibatan orang luar dengan tujuan memberikan jaminan secara psikologis kepada orang-orang dalam organisasi bahwa perusahaan tidak perlu ditakutkan.
Dan yang ketiga adalah perubahan evolutif dengan hybrids. Perubahan budaya yang memberikan budaya lama tetap eksis, namun pada saat yang bersamaan mulai diperkenalkan budaya baru, sampai pada saatnya nanti budaya baru benar-benar bisa menggantikan budaya yang lama. Untuk perubahan ini diperlukan bantuan orang dalam yang sudah lama bergabung dengan perusahaan sehingga keberadaannya dapat diterima semua pihak. Dan yang terakhir adalah perubahan revolutif terkendali dengan bantuan pihak luar organisasi. Perubahan ini bisa dikatakan revolusioner karena perubahannya melibatkan orang luar meski perubahannya masih dalam batas kendali organisasi atau para pendiri organisasi tersebut. Yang kedua adalah mekanisme perubahan pada tahap perkembangan. Pertama, perubahan terencana dan pengembangan organisasi. Perubahan yang dilakukan secara terencana untuk meselaraskan budaya dengan perkembangan organisasi di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan perkembangan organisasi tidak sesuai lagi dengan budaya organisasi yang sudah ada. Dan yang kedua adalah perubahan budaya dengan memperkenalkan teknologi baru. Perubahan budaya dikarenakan adanya perubahan penggunaan teknologi baru. Perubahan teknologi ini akan mendorong perubahan perilaku yang merupakan hasil adopsi nilai, keyakinan, dan asumsi baru dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Yang ketiga yaitu perubahan budaya dengan memaparkan sisi negatif dari mitos yang selama ini berkembang di dalam organisasi. Perubahan dilakukan dengan mengembangkan asumsi atau mitos lain yang lebih relevan dengan menjalankan aktivitas perusahaan. Yang keempat adalah perubahan sedikit demi sedikit tetapi konsisten. Perubahan dilakukan dengan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada dalam upayanya untuk mempengaruhi semua pihak yang terlibat dalam perusahaan sehingga tujuan akhirnya dapat tercapai. Yang ketiga adalah mekanisme perubahan pada tahap penurunan. Pertama, perubahan yang bersifat persuasi dengan sedikit ancaman. Perubahan ini dengan memaksa orang membuka pikirannya agar bisa memotivasi dirinya untuk mencari informasi baru, sehingga ia bisa mendefinisikan ulang kedudukan dirinya dan menentukan apa yang akan dilakukannya. Yang kedua adalah perubahan budaya melalui strategi penyehatan organisasi. Perubahan ini biasanya dilakukan dengan mulai memperkenalkan budaya baru dengan cara mengedukasi dan coaching pada anggota organisasi, merubah struktur dan proses organisasi, memberi perhatian dan penghargaan, menciptakan slogan di samping memberikan sedikit ancaman bagi mereka yang tidak mau berubah. Dan yang ketiga adalah perubahan budaya melalui reorganisasi dan melahirkan kembali organisasi baru. Perubahan ini dimulai dengan pembubaran organisasi yang lama, kemudian membentuk organisasi yang baru, baik secara simbolik, yaitu dengan cara menata ulang visi, misi, dan tujuan jangka panjang serta pergantian kepemimpinan. Sedangkan secara real berupa berbentuk akuisisi dan merger, bahkan joint venture. B. Menguasai perubahan budaya organisasi. Banyak aspek dan pelajaran dapat diperoleh dari usaha perubahan budaya organisasi, yaitu A. Perubahan budaya organisasi yang efektif harus dimulai dengan perubahan pola pikir. B. Organisasi yang sukses mempunyai budaya organisasi yang sejalan dengan visi, misi, strategi, tujuan, dan lingkungan. C. Untuk mencapai kredibilitas dan memperoleh komitmen orang, kebijakan, prosedur, dan praktik harus konsisten dengan budaya baru. D. Untuk mencapai perubahan budaya yang mendalam dan berkelanjutan, diperlukan pendekatan partisipasif. E. Untuk mempercepat perubahan budaya, perlu melibatkan opini leader. F. Komitmen dari pimpinan puncak adalah sangat penting untuk keberhasilan perubahan budaya. Kunci transformasi kultural. A. Mengamati kecenderungan lingkungan yang mempunyai dampak besar bagi organisasi. B. Mempertimbangkan implikasi dari kecenderungan tersebut. C. Meninjau kembali misi dan menyempurnakan. D. Meninggalkan hierarki lama, menciptakan struktur dan sistem manajemen yang fleksibel. E. Menantang asumsi, kebijakan, prosedur, dan hanya menjaga yang mencerminkan masa depan yang diinginkan. F.
mengkomunikasikan beberapa pesan yang memaksa memobilisasi orang sekitar misi, tujuan, dan nilai. G. Membubarkan tanggung jawab kepemimpinan terhadap organisasi pada setiap tingkatan. Langkah-langkah untuk menjalankan perubahan budaya organisasi, yaitu A. Develop a systematic change plan. Ketika sebuah organisasi melakukan perubahan budayanya, mereka seringkali gagal menggelar rencana yang sistematis dan dapat diperhitungkan. Seringkali mereka sekedar melompat pada kelompok fokus tertutup atau survei dengan samar-samar tentang apa yang telah dilakukan atau bagaimana mereka akan melakukannya. Rencana perubahan harus menggambarkan sasaran, jangka waktu, orang yang perlu disertakan dalam proses, taktik untuk mengatasi hambatan, sumber daya yang diperlukan, persyaratan kepemimpinan yang diperlukan, dan ukuran yang dipergunakan untuk menandai kemajuan. Yaitu B. Identifying change leaders. Identifikasi pemimpinan perubahan yang tepat dapat memutus proses perubahan. Terlalu sering Chief Executive Officer mengambil pegawai senior dan kepala bagian kepegawaian. Apa yang dilakukan adalah suatu kesalahan, karena mereka telah mempunyai tanggung jawab normal sehingga mungkin menimbulkan bias yang sudah pasti akan mengendalikan proses. Orang yang bergairah pada proses dan mempunyai gagasan sendiri adalah calon terbaik untuk para kepemimpinan. Bersama dengan manajer menengah yang mampu, mereka akan lebih mempunyai pandangan realistik tentang budaya daripada seseorang dalam manajemen. Pemimpin perubahan mungkin saja seorang bijak, pekerja lama yang mempunyai perasaan tentang sejarah organisasi maupun pengakuan bahwa organisasi perlu mengubah budayanya. Pemimpin perubahan ini bisa datang dari seluruh organisasi dan mempunyai kepedulian tinggi terhadap implikasi proses perubahan bagi organisasi. Organisasi harus membangun komitmen dengan orang terbaiknya untuk memimpin perubahan. Diperlukan beberapa pemimpin. Masing-masing bertanggung jawab pada komponen kunci atau sasaran proses pembangunan budaya, komunikasi, pengambilan keputusan, efektivitas manajemen, inovasi, dan pengambilan resiko, perilaku organisasi, desain, serta struktur, dan pengetahuan serta kompetisi. Pemimpin perubahan perlu membangun konsensus untuk memberikan kesempatan pada pekerja menyampaikan gagasan, tingkat komitmen, dan keterampilan kepemimpinan, sekaligus dapat mengidentifikasi pemimpin potensial untuk proses perubahan. Selain itu, dapat dibantu tim ahli yang dapat memberi saran kepada pemimpin. Penasehat ini dapat dari bagian internal organisasi ataupun konsultan eksternal. Selanjutnya itu C. Openness to new ideas. Tim perubahan maupun organisasi yang lebih besar perlu bersikap terbuka untuk mendengarkan gagasan baru. Tidak peduli berapapun besar perbedaan yang terjadi. Karakteristik umum budaya yang menuju pada kegagalan baru adalah merupakan pertanda sebagai organisasi yang bersikap resisten terhadap perubahan. Yaitu D. Building a broad consensus for change. Konsensus membangun tim untuk perubahan merupakan konsep dan proses intervensi spesifik yang digunakan dengan sekelompok pekerja dalam organisasi. Selanjutnya yaitu E. Eliminates bias from the change process. Bias adalah hambatan untuk kinerja bisnis, tetapi hanya sedikit yang mengenal adanya perangkap dari bias. Adalah wajar bagi orang untuk melewatkan biasnya sendiri dan menganggapnya sah. Akibatnya, bisnis sering membuat keputusan krisis dengan konsekuensi jangka panjang berdasarkan informasi dan sistem keyakinan yang bias. Selanjutnya ada F. Individuals change strategies. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak ada dua organisasi bisnis yang sama. Pendekatan yang dipertimbangkan cocok untuk satu organisasi, mungkin tidak benar untuk organisasi yang lain. Organisasi sering meniru organisasi lain walaupun apa yang mereka tiru tidak berjalan. Ini adalah addictive behavior atau perilaku kecanduan dunia bisnis. Perilaku ini menjadi atribut kurangnya kreativitas, takut mengambil risiko, atau kepemimpinan yang kurang suka kebebasan. C. Langkah-langkah
organisasi, yaitu 1. Develop a systematic change plan. Ketika sebuah organisasi melakukan perubahan budayanya, mereka seringkali gagal menggelar rencana yang sistematis dan dapat diperhitungkan. Seringkali mereka sekedar melompat pada kelompok fokus tertutup atau survei dengan samar-samar tentang apa yang telah dilakukan atau bagaimana mereka akan melakukannya. Rencana perubahan harus menggambarkan sasaran, jangka waktu, orang yang perlu disertakan dalam proses, taktik untuk mengatasi hambatan, sumber daya yang diperlukan, persyaratan kepemimpinan yang diperlukan, dan ukuran yang dipergunakan untuk menandai kemajuan. 2. Identifying change leaders. Identifikasi pemimpin berubah yang tepat dapat memutus proses perubahan. Terlalu sering Chief Executive Officer mengambil pegawai senior dan kepala bagian kepegawaian, apa yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Karena mereka telah mempunyai tanggung jawab normal sehingga mungkin menimbulkan bias yang sudah pasti akan mengendalikan proses. Orang yang bergairah pada proses dan mempunyai gagasan sendiri adalah calon terbaik untuk menjadi peran pemimpin besar dengan manajer menengah yang mampu. Mereka akan lebih mempunyai pandangan realistik tentang budaya daripada seseorang dalam manajemen. Pemimpin perubahan mungkin saja seorang bijak, kerja lama yang mempunyai perasaan tentang sejarah organisasi maupun pengakuan bahwa organisasi perlu mengubah budayanya. Pemimpin perubahan ini bisa datang dari seluruh organisasi dan mempunyai kepedulian tinggi terhadap implikasi proses perubahan bagi organisasi. Organisasi harus membangun komitmen dengan orang terbaiknya untuk memimpin perubahan. Diperlukan beberapa pemimpin, masing-masing bertanggung jawab pada komponen kunci atau sasaran proses pembangunan budaya. Komunikasi, pengambilan keputusan, efektivitas manajemen, inovasi, dan pengambilan risiko, perilaku organisasi, desain, dan struktur, serta pengetahuan kompetisi. Pemimpin perubahan perlu membangun konsensus untuk memberikan kesempatan pada pekerja menyampaikan gagasan, tingkat komitmen, dan keterampilan kepemimpinan, serta dapat mengidentifikasi pemimpin potensial untuk proses perubahan. Selain itu, dapat dibantu tim ahli yang dapat memberi saran kepada pemimpin. Penasihat ini dapat dari bagian internal organisasi ataupun konsultan eksternal. Yang ketiga, open access to new ideas. Tim perubahan maupun organisasi yang lebih besar perlu bersikap terbuka untuk menerapkan gagasan baru. Tidak peduli berapapun besar perbedaan yang terjadi, karakteristik umum budaya yang menuju pada kegagalan baru adalah merupakan tertanda sebagai organisasi yang bersikap resisten terhadap perubahan. Yang keempat, building a broad consensus for change. Konsensus membangun tim untuk perubahan merupakan konsep dan proses intervensi spesifik yang digunakan dengan sekelompok pekerja dalam organisasi. Membangun konsensus bukan hanya sekedar kompromi untuk mendapatkan orang melalui rapat, dan yang sudah pasti bukan kelompok fokus. Membangun konsensus memberi kesempatan orang berbagai pandangan berbeda dan sesudah itu membawa pandangan tersebut bersama menempa keyakinan konsensus kuat sekitar isu budaya utama. Apabila pembangun konsensus tumbuh, orang sekitar organisasi tertarik pada proses dan menjadi proses dinamis atau bahkan menjadi titik awal di mana momentum secara dramatis bergeser pada membangun budaya baru. Yang kelima, itu ada eliminates bias from the change process. Bias adalah hambatan utama kinerja bisnis, tetapi hanya sedikit yang mengenal adanya perangkap dari bias. Adalah wajar bagi orang melewatkan biasnya tersendiri dan menganggapnya sah. Akibatnya, bisnis sering membuat keputusan kritis dengan konsekuensi jangka panjang berdasarkan informasi dan sistem keyakinan yang bias. Salah satu tanggung jawab pemimpin proses perubahan adalah memperhatikan bias yang mungkin membawa proses pembangunan budaya menuju arah yang salah. Membangun konsensus tim merupakan alat yang kuat untuk mengidentifikasi dan mengurangi bias di antara proses pembangunan budaya dan perlu diimplementasikan oleh ahli yang memahami perilaku individu dalam konteks organisasi yang lebih besar. Yang keenam, itu ada individual change strategies. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak ada dua organisasi yang sama. Pendekatan yang dipertimbangkan cocok untuk suatu organisasi
mungkin tidak benar untuk organisasi lain. Organisasi sering meniru organisasi lain, walaupun apa yang mereka tiru tidak berjalan. Ini adalah addictive behavior atau perilaku kecanduan dunia bisnis. Perilaku ini menjadi atribut kurangnya kreativitas, takut mengambil risiko, atau kepemimpinan yang kurang suka kebebasan. Apa yang diperlukan adalah strategi yang bersifat individual. Prosesnya memperhitungkan di mana organisasi berdiri dalam siklus perubahan bisnis, kondisi kompetitif eksternal, umur dan sejarah organisasi, kepemimpinan serta gaya manajemen, tujuan masa depan, masalah dan tantangan yang dihadapi, dan terutama budaya sekarang. Hubungan personality traits terhadap innovative work behavior. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa personality memiliki pengaruh kuat pada perilaku, sikap, dan kinerja di tempat kerja. Personality juga memainkan peran penting dalam memahami individual innovative behavior. Di sini, blind spot adalah suatu bidang di mana seseorang tidak dapat melihat dengan baik dan jelas karena ada sesuatu yang menghalangi di depannya. Nah, di tempat kerja juga bisa terjadi blind spot, yaitu ketika pemimpin gagal melihat kelemahan di dalam departemen atau organisasi dan dirinya sendiri. Terdapat pula pemimpin yang gagal melihat pada produk dan jasa mereka. Jadi, sehingga mengakibatkan rasional pelanggan sulit dan tidak beralasan untuk menyampaikan keluhannya. Nah, blind spot ini ada dua, yaitu natural blind spot dan acquired blind spot. Kita lanjut lagi. Asumsi itu apa sih? Suatu pandangan yang dapat dilihat sebagai suatu kebenaran, tetapi belum dibuktikan. Nah, dalam membuat keputusan bisnis, banyak asumsi yang harus dibuat karena tidak mungkin memiliki semua informasi. Beberapa asumsi dibuat berdasarkan analisis informasi yang dimiliki, sebagian lainnya pandangan kelompok atau pandangan pimpinan. Terus yang ketiga, komplainsi atau puas dengan sendirinya, yaitu di mana seseorang puas dengan dirinya sendiri merupakan perasaan aman yang dimiliki seseorang karena prestasinya. Seperti tidak perlu khawatir memerlukan sesuatu tentang situasi yang ada. Nah, terus lanjut lagi, keempat, ada yang namanya habit. Apa sih habit itu? Habit adalah sebuah kebiasaan atau tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa berpikir. Nah, kebiasaan ini akan dikembangkan terus-menerus atau dilakukan secara berulang-ulang akan mengakibatkan habit ini berakar pada manusia itu sendiri. Nah, yang kelima ada attitude atau sikap adalah persepsi yang dimiliki seseorang tentang suatu hal yang mempengaruhi cara seseorang berperilaku. Nah, seseorang dapat memiliki sifat positif atau negatif terhadap suatu isu atau masalah atau perubahan yang dibutuhkan. Nah, terus yang keenam, memindahkan halangan. Ketujuh, mempublikasikan kebenaran. Dan yang kedelapan adalah menciptakan dunia kecil. Nah, kita lanjut lagi ke slide berikutnya, yaitu mengubah budaya organisasi baru. Masih sama dengan materi yang sebelumnya. Nah, di sini lebih sulit untuk merubah budaya sebuah organisasi yang telah eksis daripada menciptakan budaya di dalam organisasi baru. Nah, jika budaya telah ditetapkan, orang harus melepaskan nilai-nilai lama, asumsi, dan perilaku sebelum mereka belajar yang baru. Nah, ada dua elemen terpenting dalam menciptakan perubahan budaya organisasi. Yang pertama, dukungan eksekutif. Eksekutif dalam organisasi harus mendukung perubahan budaya. Selain dukungan verbal, mereka harus menunjukkan dukungan perilaku untuk perubahan budaya. Eksekutif harus memimpin perubahan dengan merubah perilaku mereka. Ini sangat penting bagi para eksekutif untuk mendukung perubahan secara konsisten. Nah, yang kedua, pelatihan perubahan budaya tergantung perubahan perilaku. Nah, di
sini, anggota organisasi harus memahami dengan jelas apa yang diharapkan dari mereka dan harus tahu bagaimana melakukan kebiasaan baru setelah ditentukan. Training bisa jadi sangat berguna baik untuk mengkomunikasikan harapan dan kebiasaan baru. Nah, selanjutnya ini ada komponen penting lainnya dalam perubahan organisasi adalah menciptakan pernyataan nilai dan kepercayaan. Gunakan fokus karyawan kepada kelompok dengan departemen untuk meletakkan visi, misi, dan nilai-nilai ke dalam kata-kata yang menyatakan pengaruh di masing-masing pekerjaan karyawan. Untuk satu pekerjaan, karyawan menyatakan, "Saya menghidupkan nilai kualitas perawatan pasien dengan mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang diucapkan pasien." Nah, latihan ini akan memberikan pemahaman umum terhadap budaya yang diinginkan yang sebenarnya, merefleksikan tindakan yang harus dipenuhi dalam pekerjaan mereka. Nah, yang B adalah memperhatikan komunikasi yang efektif. Membuat semua karyawan mendapatkan informasi terkait dengan proses perubahan budaya organisasi, memastikan akan komitmen dan keberhasilan. Dengan mengatakan kepada karyawan apa yang diharapkan dari mereka adalah penting untuk perubahan budaya organisasi yang efektif. Nah, yang C, review struktur organisasi. Perubahan struktur organisasi secara fisik untuk mempengaruhi keinginan budaya organisasi yang diperlukan. Misalnya, dalam perusahaan kecil, 4 unit bisnis yang berbeda berkompetisi dalam hal produk, pelanggan, dan sumber dukungan internal. Mungkin tidak akan mendukung penciptaan budaya organisasi yang efektif. Unit-unit ini seperti tidak mendukung kesuksesan bisnis secara keseluruhan. Nah, yang D, desain ulang pendekatan terhadap reward. Dan pengakuan Anda perlu merubah sistem reward untuk mendorong perilaku penting yang diinginkan dalam budaya organisasi. Nah, yang kelima ada review semua sistem kerja Anda, seperti promosi karyawan, manajemen kinerja, lalu pemilihan karyawan untuk memastikan mereka sesuai dengan budaya yang diinginkan. Misalnya, Anda tidak bisa memberikan reward kinerja individu jika pernyataan budaya organisasi menetapkan reward. Nah, terus bonus total eksekutif tidak bisa digunakan sebagai reward sasaran departemennya tanpa mengenali pentingnya peran dia di dalam eksekutif untuk mencapai tujuan organisasi. Budaya organisasi ini sudah saatnya dilakukan perubahan. Apabila terdapat 2 organisasi atau lebih yang mempunyai latar belakang berbeda, lalu bergabung dan timbul konflik berkepanjangan di antara kelompok yang berbeda, akan merusak kinerja. Atau ketika organisasi dalam cara kerjanya telah menghalangi kesempatan untuk berubah dan melakukan persaingan. Nah, perubahan organisasi ini juga dapat dilakukan ketika perusahaan bergerak ke dalam industri yang berbeda secara total dan dalam cara kerja menjalankan sesuatu yang menghambat ketahanan organisasi. Demikian pula jika terjadi keadaan di mana karyawan yang telah terbiasa dengan kenyamanan peningkatan ekonomi tidak dapat menerima tantangan yang datang dan terjadi penurunan ekonomi. Perubahan budaya umumnya diawali dengan adanya krisis organisasi atau vicious circle, yakni ketika organisasi berubah mengatasi situasi kritis yang baik berasal dari dalam organisasi maupun dari luar lingkungan organisasi. Maka dari itulah kita harus merubah budaya organisasi kita. Langkah-langkah untuk merubah budaya organisasi yaitu pertama ada visi misi yang jelas. Nah, dari visi misi yang jelas ini kita tahu arah strategis. Peran pertama pimpinan dalam organisasi adalah menetapkan visi yang jelas dan arah strategis yang memungkinkan perusahaan bersaing dan melanjutkan kinerja jangka panjangnya. Lalu, pengukuran kinerja yang jelas. Nah, selain cara di atas, dapat juga dengan budaya berorientasi dan prestasi. Dan ini dapat dimulai dengan mendapatkan
pemimpin divisi dan departemen mendiskusikan secara terbuka yang diharapkan dengan satuan yang dapat diukur. Yang ketiga, tindak lanjut pencapaian tujuan. Kecenderungan manusia adalah merasa puas dengan dirinya sendiri. Dari perspektif psikologis, orang termotivasi oleh kesenangan atau menghindari kepusingan. Hal ini menyebabkan orang mengembangkan zona nyaman. Cara yang paling baik dalam meningkatkan motivasi pegawai adalah dengan cara memberikan reward kepada pegawai yang berprestasi. Namun, reward ini haruslah sesuai dengan tingkatan pekerjaan oleh pegawai tersebut. Karena apabila diberikan sama pada semua tingkatan kerja, maka akan menyebabkan dorongan untuk berprestasi kerja akan hilang. 5. Lingkungan kerja terbuka transparan. Lingkungan kerja yang terbuka dan transparan di mana para pekerja dapat membagi informasi dan pengetahuan dengan bebas dan memfasilitasi agar tercapainya tujuan organisasi. Nah, yang keenam, menghapus politik perusahaan. Politik perusahaan ini dapat menghalangi atau menghambat perkembangan hubungan saling percaya di antara pegawai. Sehingga untuk melawan politik internal perusahaan, organisasi harus mengembangkan lingkungan kerja yang terbuka, memperbolehkan ketidaksetujuan dan memfokuskan pada tujuan dan meningkatkan harmonisasi dalam tim. Nah, yang ketujuh ada team spirit yang kuat. Dalam mengembangkan budaya kerja produktif, tidak ada pengganti yang lebih baik daripada menanamkan team spirit yang kuat. Untuk melakukan hal tersebut, orang yang berkomitmen terhadap kepercayaan bersama adalah cara yang terbaik untuk menumbuhkan kepercayaan bersama adalah dengan menetapkan core value yang dapat diterima dan dihargai secara universal karena dapat memenuhi 3 langkah penting dalam perubahan budaya organisasi. Yang pertama adalah sebelum organisasi bisa merubah budayanya, pertama harus memahami budaya yang ada atau menggunakan cara yang ada saat ini. Yang kedua, setelah memahami budaya organisasi yang ada saat ini, organisasi di masa yang akan datang, dan putuskan bagaimana budaya organisasi bisa mendukung kesuksesan. Nah, visi apa yang dimiliki organisasi untuk masa depannya dan bagaimana seharusnya perubahan budaya bisa mendukung pemenuhan visi tersebut. Dan yang ketiga adalah individu organisasi harus memutuskan merubah perilaku mereka untuk menciptakan budaya organisasi yang diinginkan. Ini adalah langkah tersulit dalam adanya perubahan budaya. Nah, yang kedua, merencanakan budaya organisasi yang diinginkan. Organisasi harus merencanakan kemana tujuan mereka sebelum mencoba membuat perubahan dalam budaya organisasi. Dengan gambaran yang jelas di mana arah perusahaan, organisasi bisa merencanakan kemana arah selanjutnya, visi, misi, dan nilai. Untuk memberikan kerangka penilaian evaluasi budaya organisasi dan organisasi, Anda harus mengembangkan gambaran yang di masa depan yang diinginkan. Visi, misi, dan nilai harus diuji, baik strategi dan nilai berdasarkan komponen organisasi. Hal yang diperlu cari tahu adalah 5 nilai terpenting yang diinginkan. Lalu, kesesuaian nilai-nilai tersebut terhadap budaya organisasi saat ini. Yang C adalah hal-hal yang diperlukan untuk menciptakan budaya yang diinginkan oleh organisasi. Keempat, elemen-elemen budaya yang mendukung keberhasilan organisasi. Nah, misalnya tim Anda memutuskan bahwa Anda terlalu banyak menggunakan waktu untuk saling menyetujui daripada menantang. Dan prediksi anggota tim yang biasanya salah mengetahui budaya organisasi yang diinginkan saja. Itu tuh belum cukup.
Organisasi harus menciptakan rencana untuk memastikan bahwa budaya organisasi yang diinginkan menjadi kenyataan. Nah, ada yang namanya memelihara kepercayaan. Kepercayaan adalah merupakan sebuah nilai yang paling dihargai di dalam hubungan antar manusia. Nah, dan ini juga merupakan konsep yang kurang dimengerti di tempat pekerjaan. Kepercayaan merupakan komponen penting yang membantu mengembangkan suatu lingkungan kerja yang kondusif. Cara suatu organisasi mengembangkan kepercayaan adalah mendorong moral staf mengikuti sikap umum individu terhadap tempat pekerjaan. Hal tersebut dapat mengacu pada persepsi seseorang pada pekerjaannya, atasan atau sistem dalam organisasi. Orang dengan moral tinggi mempunyai sikap positif terhadap pekerjaan atau sistem. Yang kedua, mendorong sharing organisasi dengan tingkat kepercayaan tinggi, memiliki karakteristik bahwa orangnya terbuka dalam cara melakukan sesuatu. Pemimpin yang jujur dan tulus dapat membawa bawahannya dalam rasa percaya diri mereka. Dan yang ketiga, memperbaiki komunikasi organisasi yang mengembangkan tingkat kepercayaan yang tinggi ditandai oleh adanya orang yang mampu berkomunikasi secara terbuka dari atas sampai bawah dan sebaliknya. Nah, yang keempat, menurut stres organisasi dengan kepercayaan tinggi akan menurunkan stres di tempat kerja dan memungkinkan orang mewujudkan kinerja terbaiknya. Mereka dapat menyalurkan energi dan waktu pada pekerjaan dengan baik dan menjadi lebih efisien dan efektif dalam pekerjaan mereka. Yang memperkuat teamwork dengan tingkat kepercayaan tinggi, memungkinkan orang yang datang bersama bekerja sama mencapai sinergi dalam pekerjaannya. Kepercayaan tidak hanya memperkuat teamwork tetapi juga membantu memperkuat hubungan yang baik di antara individu. Nah, yang keenam adalah meningkatkan loyalitas pekerja, mempercayai bahwa perusahaan menjaga kepentingan mereka, bukan semata-mata mencari keuntungan dalam suatu organisasi yang berbasis kepercayaan. Orang melakukan sesuatu karena mereka inginkan, bukan karena diharuskan. Organisasi yang mempunyai kepercayaan tinggi membantu meningkatkan loyalitas, menekan biaya kepercayaan, meningkatkan moral, mendorong sharing, memperbaiki komunikasi, menurunkan stres, memperkuat teamwork, dan meningkatkan loyalitas. Pada gilirannya, hal ini akan mengurangi biaya operasi. Staf dengan moral tinggi dapat menyelesaikan tugas sesuai deadline dengan menggunakan lebih sedikit sumber daya. Oke, cukup segini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Oh iya, satu lagi, stay safe ya untuk semuanya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.